Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretes PPG, khususnya guru kelas SD. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah, yaitu mengurutkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, pembahasan dan soal-soal yang akan kita kerjakan nanti, ini saya telah sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru 2022 yang bisa diakses di ppg.kemdekbud.go.id. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan kisi-kisi tersebut, silahkan Bapak Ibu guru download di ppg.kemdekbud.go.id. Karena masih banyak Bapak Ibu guru yang perlu belajar untuk mempersiapkan pretesnya. Karena sampai tanggal 24 ya pretesnya. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat pretes, silahkan dipelajari kisi-kisi tersebut. Berjuang dulu Ibu Bapak ya, berjuang dan terus berjuang. Baik Bapak Ibu, kita akan bedah dulu kisi-kisi yang akan kita bahas di video ini. Di sini ada langkah metode ilmiah atau penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran. Diberikan langkah metode ilmiah secara acak, peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Nah, nanti di soal itu Bapak Ibu akan diberikan soal. Nah, nanti di soal tersebut ada urutan yang tidak urut ya. Misalkan metode ilmiah itu akan diacak caranya, soalnya diacak-acak. Terus nanti dari acakan metode ilmiah tersebut Bapak Ibu guru diminta untuk mengurutkan metode ilmiah dengan benar. Ntar dulu Ibu ya, saya mau minum ini. Nggak enak di tenggorokan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kita pelajari dulu mengenai materi langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah atau scientific method adalah metode untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah meliputi kegiatan melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasilnya. Urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah yang pertama merumuskan masalah, kedua merumuskan hipotesis, ketiga merancang eksperimen, keempat melakukan eksperimen, dan yang kelima menyimpulkan, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil dari eksperimen tersebut. Berikut dijelaskan mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Nah, materi ini saya dapatkan dari CDN gurubelajar.simpkb.id. Jadi Bapak Ibu bisa cari di simpkb tersebut. Kita dulu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tahap yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah dengan baik harus diawali dengan identifikasi masalah dahulu. Rumusan masalah biasanya dituliskan dengan kalimat tanya. Berikutnya, merumuskan hipotesis. Pada saat merumuskan masalah, kita juga sebenarnya dapat menduga jawaban sementara dari masalah tersebut atau yang dikenal sebagai hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya. Langkah ketiga yaitu merancang eksperimen. Setelah menentukan perumusan masalah dan hipotesis, peneliti dapat merancang eksperimen. Merancang eksperimen mulai dari menentukan tujuan, menyiapkan alat bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik dan proses pengumpulan data dalam penelitian. Pada saat merancang eksperimen, Anda juga harus memperhatikan faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi penelitian. Dalam suatu eksperimen, terdapat 3 macam variabel yang sama pentingnya, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol.
Oke, variabel manipulasi, respon, dan kontrol bisa Bapak Ibu guru baca. Silahkan dibaca. Nah, sekarang kita lanjut ke melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Kegiatan dimulai dari mengumpulkan data hasil eksperimen dalam bentuk catatan atau uraian tabel atau diagram. Selama kegiatan ada keterampilan-keterampilan proses dasar yang akan harus dilakukan dengan tepat. Misalnya, mengamati, mengklasifikasi, menggolongkan, kemudian menyimpulkan, serta membuat laporan untuk presentasi. Pada saat merancang eksperimen, Anda telah mengidentifikasi variabel pada pelaksanaan eksperimennya. Anda harus memperhatikan bagaimana cara melakukan percobaan agar data tetap terkontrol. Misalnya, kalau menggunakan termometer dalam percobaan, termometernya harus satu saja karena kadang-kadang termometer yang berbeda keakuratannya. Langkah kelima yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan hasil eksperimen didasarkan atas hasil analisis data dengan mereview data dan memeriksa kembali apakah hipotesis yang diajukan itu benar. Kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung hipotesis penelitian dan dapat menjawab permasalahan. Nah, jadi di sini apakah hipotesis kita itu sama dengan kesimpulan kita? Nah, di situ kita bisa buktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Jika kesimpulan percobaan tidak sesuai dengan hipotesis, maka harus dilakukan tinjauan ulang terhadap proses penelitian. Laporan hasil. Setelah peneliti selesai, Anda dapat membuat laporan hasil. Laporan mencakup hal-hal yang dihasilkan pada setiap tahap kegiatan metode ilmiah, ditulis secara sistematis dengan bahasa yang singkat, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Baik, berikutnya kita akan menuju ke soal sesuai dengan kisi-kisi yang diminta bahwa kita akan disajikan sebuah urutan metode ilmiah yang diacak. Kemudian kita diminta untuk mengurutkan dengan tepat metode tersebut. Urutan yang tepat dari metode ilmiah dalam pembelajaran adalah kita ingat-ingat yang tadi, kira-kira yang mana? Apakah 3 duluan yaitu melakukan eksperimen? Tentu salah. Langkah ketiga ini yaitu langkah yang salah. Melakukan eksperimen nanti ini tidak bisa jadi pertama. Apakah yang kedua yaitu merumuskan masalah? Iya, tadi kita sudah baca yang pertama kali kita lakukan adalah merumuskan masalah. Kemudian setelah 2 yaitu 5. Merumuskan hipotesa. Setelah merumuskan masalah, kita selanjutnya merumuskan hipotesa atau jawaban sementara dari masalah yang telah kita buat. Kemudian yang ke-1, merancang eksperimen. Nah, ini urut ya, dari 2, kemudian 5, kemudian merancang eksperimen. Setelah kita membuat hipotesa, maka kita akan merencanakan atau merancang eksperimen yang akan kita lakukan. Tentu setelah kita merancang eksperimen, kita berikutnya adalah melaksanakan eksperimen kita. Ya, kan melaksanakan eksperimen kita. Berarti yang ketiga itu melakukan eksperimen atau melaksanakan eksperimen. Berarti 2, 5, 1, 3. Nah, sekarang apakah yang duluan itu 6 atau 4? Nah, antara B dan C yang benar ya. Coba kita 6, melaporkan hasil. Nah, coba kita ingat tadi apakah melaporkan hasil itu duluan atau menyimpulkan yang duluan? Ya, yang duluan itu adalah menyimpulkan baru melaporkan hasil. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah jawaban C. Oke. Nah, kenapa menyimpulkan itu duluan daripada melaporkan? Karena kita harus mendapatkan jawaban dulu baru kita bisa laporkan hasil penelitian kita. Jawaban apa di kesimpulan itu yaitu
jawaban tentang hipotesa kita. Nah, kalau tidak sesuai dengan hipotesa, maka kita meninjau ulang eksperimen kita. Langkah-langkahnya kita harus lihat ya. Nah, berikutnya sebenarnya ini soalnya sama, yaitu tentang mengurutkan dengan tepat dari metode ilmiah dalam pembelajaran, tetapi acakannya saya tadi beda. Biar apa? Ini biar Bapak Ibu terbiasa yang mengerjakannya, biar Bapak Ibu ingat mana yang harus pertama dilakukan. Oke, kalau Bapak Ibu sudah ingat mana yang harus pertama dikalikan, cukup Bapak Ibu langsung saja lihat dari pilihan ini. Misalkan di sini ada pilihannya 3, 2, 4. Nah, lihat saja angka 3 duluan, merancang eksperimen. Nah, ternyata merancang eksperimen itu tidak di yang pertama, berarti yang 3 salah. Kemudian yang kedua, yaitu merumuskan hipotesa. Yang B sama C ya, itu yang didahulukan adalah merumuskan hipotesa. Tentu ini juga salah, maka yang A, B, C itu salah, kita tinggalkan. Nah, berikutnya yang D, yang didahulukan adalah 4. 4 adalah merumuskan masalah. Nah, kemudian di D dan E itu sama-sama didahului sama 4. Kemudian, coba kita lihat 3, 4 ke 3. Setelah merumuskan masalah, kita akan merancang eksperimen. Apakah benar? Salah ya. Sebelum kita merancang eksperimen, yang kita lakukan adalah merumuskan hipotesa. Jadi urutannya itu merumuskan masalah, merumuskan hipotesa, baru merancang eksperimen, kemudian melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, kita menyimpulkan, dan yang terakhir adalah kita melaporkan hasil dari eksperimen tersebut. Oke, jadi jawaban yang benar yang mana? Yaitu yang E. Berikutnya, jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenaran yang merupakan langkah. Nah, tadi telah kita pelajari jawaban sementara yang memerlukan pembuktian itu apa? Apakah melakukan eksperimen, merancang eksperimen, menyusun hipotesa, melaporkan hasil, atau merumuskan masalah. Di langkah yang manakah itu? Yaitu di langkah yang hipotesa. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik Bapak Ibu, itu saja pembahasan kita mengenai metode ilmiah kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon dimaafkan jika ada penjelasan yang kurang jelas, dan saya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.